Selamat malam Prof. Misuno, apa kabar Pak Haji? Baik-baik. Nah, selamat malam Pak Yohantono. Apa kabar? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat ya? Oh, sehat dong. Alhamdulillah. Jadi malam ini kita akan diskusi mengenai pendidikan ya, karena pendidikan ini kan faktor penting untuk kemajuan suatu bangsa. Ya, gitu. Termasuk Indonesia, termasuk Jepang. Tentu dasar-dasar kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci untuk bisa menggapai sebuah kemajuan. Saya tahu ya, jadi pendidikan di Jepang mulai dari Yojieng, Hoikueng, SD, SMP, ya, SMA sampai perguruan tinggi ya. Kalau di Indonesia kurang lebih seperti itu. Iya, kalau lulusan perguruan tinggi misalnya, apakah itu mesti siap pakai kalau lulus? Nah, kalau IPS itu ekonomi, hukum itu biasa habis lulus S1 langsung masuk dunia bisnis ya. Nah, jadi mereka mulai kerja gitu. Tapi habis masuk kantor juga pasti ada pendidikan di kantor masing-masing gitu ya. Kalau engineering terutama itu karena level teknologi engineering Jepang itu tinggi ya. Jadi lulus S1 saja dianggap tidak cukup. Banyak mahasiswa Universitas Kyoto contohnya ya masuk S2 dulu. Nah, jadi tentu ada yang terusin penelitian S3 dan jadi peneliti ya. Tapi banyak juga yang masuk perusahaan swasta setelah lulus S2 gitu ya. Gitu. Dan banyak yang menjadi peneliti di perusahaan swasta gitu ya. Oh, jadi kalau mau masuk ke swasta, khususnya yang jurusan engineering teknologi, itu sebaiknya memang S2 gitu ya? Ya, sampai S2 ya, karena itu memang teknologi antara masyarakat perusahaan udah tinggi ya. Jadi S2 terus masuk perusahaan. Nah, dan ikut sistem pendidikan dalam perusahaan masing-masing gitu ya. Oh, jadi mereka supaya siap pakai nanti di tiap-tiap perusahaan harus mendapatkan skill training gitu ya? Ya, setiap perusahaan pasti punya program pendidikan SDM-nya ya, gitu. Kalau contohnya ya, contohnya lulusan ekonomi atau hukum yang masuk perusahaan dan mereka mau tempatkan di negosiasi bersama perusahaan asing atau perusahaan Jepang itu banyak ekspansi ke dunia ya. Jadi mereka harus pintar bahasa Inggrisnya. Lain pihak kalau pendidikan bahasa Inggris di perguruan tinggi dianggap kurang gitu. Jadi pasti masuk perguruan tinggi, masuk universitas, masuk perusahaan, nanti ada lagi ujiannya. Perusahaan itu masing-masing pasti punya sistem pendidikan dan sistem ujian. Mau masuk ketua seksi harus lulus ujian, ketua departemen harus lulus ujian lagi. Mau bidang perdagangan luar negeri atau penanam modal asing, penanam modal di Indonesia kemana saja, pokoknya kalau karyawan Jepang mau ke luar negeri harus lulus ujian dalam perusahaannya gitu ya. Oh, jadi nggak bisa langsung pergi ke luar negeri gitu aja ya? Ya, kalau terutama ekonomi atau fakultas sastra atau hukum gitu, perguruan tinggi Jepang itu nggak terlalu ketat ya pendidikannya. Jadi pendidikan perguruan tinggi dianggap kurang. Jadi kalau hukum ya harus didik lagi hukumnya. Kalau dagang ya harus didik lagi dagangnya. Harus jadi setiap perusahaan pasti ada sistem ujian promosi gitu. Harus lulus ujian promosi baru bisa promosi gitu ya. Ya. Kalau untuk pemerintahan, apakah orang-orang di pemerintahan itu, kalau di Indonesia itu kan
banyak yang mengambil gelar master, gelar Ya, doktor, gitu ya. gitu Hmm. ya. Nah, Apakah di sana juga begitu? ya kalau Jepang itu, contohnya ya, jalur paling elit Jepang itu Fakultas Hukum Universitas Tokyo. Mereka yang mau masuk Bank Jepang atau MITI dulu ya, sekarang Departemen Ekonomi, gitu ya. Jadi mereka mau jadi pejabatnya MITI, padahal mereka lulusan Fakultas Hukum. Jadi kurang pengetahuan ekonominya, mereka biasa dikirimin ke perguruan tinggi di Inggris gitu atau Amerika dan dapat MA gitu, MBA, MA gitu bidang ekonomi. Itu sangat umum gitu ya, gitu. Nah, tapi itu sih kenapa mereka dikirimin ke Inggris gitu, itu memang itu baru mereka bisa negosiasi sama pejabat dari luar negeri atau bisa diskusi sama swasta lainnya. Tapi ini masuknya MITI atau Bank Jepang itu karena lulusan Fakultas Hukum Universitas Tokyo, itu jalur yang paling favorit gitu ya, gitu. Iya, iya. Oh, berarti kalau itu untuk birokrasinya ya? Ya, untuk birokrasinya gitu. Tapi kalau untuk menterinya misalnya, apakah harus, kalau di sini kan banyak menteri yang punya doktornya, gitu ya. Profesor lagi ya. Profesor juga ada. Cuma yang dari profesor juga jadi pejabat, ingin jadi pejabat. Juga. Itu kalau di sana apakah harus begitu ya? Kalau Jepang beda sekali ya. Kalau Jepang itu gelar itu nggak dianggap penting gitu ya, rata-rata udah sarjana ya. Tapi selebihnya kalau orang yang butuh, orang seperti ya yang tadi ya lulusan Fakultas Hukum tapi aktif bidang ekonomi, harus menguasai ekonomisnya, maka kirimin ke Amerika, Inggris gitu-gitu sih ada ya. Nah, tapi yang dihargai itu bukannya gelarnya, pengetahuannya gitu ya. Apalagi kalau menteri-menteri itu sekarang ketua partai yang demokratis ganti ya sama Kishida. Sekarang Kishida nunjuk menteri-menteri baru, hampir tidak ada dokternya, apalagi profesor gitu. Oh, kenapa? Kalau menteri tidak bergelar doktor, tidak perlu. Menteri hampir tidak ada menteri yang punya gelar doktor gitu. Oh, kenapa gitu? Kan penting. Ya, karena itu kalau Jepang itu birokrasi itu cukup mantap. Birokrat itu banyak pengetahuannya. Jadi kebijakan itu memang birokrat itu diskusi sama peneliti dunia akademis atau mereka mintain penelitian dari Mitsubishi Research Institute dan lain-lainnya ya. Birokrat itu memang harus belajar banyak gitu. Dan birokrat dan anggota DPR juga ya, mereka juga belajar dan bikin kebijakan gitu ya, contohnya di energi, belajar banyak dan bikin kebijakan gitu. Untuk itu nggak perlu ada doktornya, yang penting isinya gitu ya. Tapi kan berarti itu birokratnya yang harus kuat ya, bukan? Ya, birokrat itu kuat. Kalau Jepang itu birokrat itu ada kontinuitasnya. Kalau Amerika atau Indonesia ya, menteri ganti, birokrat juga ganti ya, suka gitu. Kalau Jepang nggak gitu. Kalau menterinya ganti juga birokrat paling top itu bisa aja ganti ya, tapi yang lain tuh nggak ganti-ganti. Jadi ada kontinuitasnya gitu ya. Jadi menterinya kalau tidak tahu apa-apa ya itu susah ya. Tapi kalau menterinya beda bidang juga, kalau dia jadi menteri kasih briefing dari pejabat birokrat, jadi menteri bisa jawab atau diskusi DPR. Nah, diskusi DPR itu oposisi itu sebelumnya ajukan pertanyaan, yang pertanyaan digodok di departemen dan jawaban udah dibuat oleh birokrat. Gitu menteri nggak usah terlalu pusing gitu. Itu yang model Jepang yang tipikal. Tapi zaman sekarang sih begitu berubah ya. Menteri juga harus yang penting yang harus profesional itu birokrasinya ya. Ya birokrasinya ya. Dia birokrasi itu mereka banyak interaksi sama para peneliti, pengusahanya juga ya. Di New Energy itu, contohnya New Energy
Pak pengusaha pasti tahu ya gitu. Perusahaan yang banyak tahu gitu. Mereka birokrat sama perusahaan banyak komunikasi dan tentu dilibatkan. Kalau gini, oke, kalau itu di birokrasi. Kalau di swasta, apakah perlu dokter? Swasta perlu sekali dokternya karena swasta itu mengembangkan teknologi. Dulu suka bilang nggak, Hitachi punya 5.000 dokter gitu, IBM punya 5.000 dokter gitu, karena swasta itu harus mengembangkan teknologinya. Kalau Hitachi apakah Toshiba atau Toyota gitu ya, apa Toyota bikin Prius, itu memang hasil penelitiannya Toyota sendiri. Mereka tentu jaga rahasianya ya agar teknologi nggak bocor. Nah yang penting paten gitu. Jadi ada persaingan antara perusahaan dan perusahaan. Dalam perusahaan pun antara departemen ada persaingannya. Dalam satu departemen pun ada persaingannya. Persaingannya sangat ketat. Dunia para peneliti di perusahaan gitu, dan mereka kembangkan teknologi gitu ya. Oh, jadi kegiatan penelitian berarti sangat dikembangkan ya, bukan hanya perguruan tinggi. Yang penting sekali. Kalau perusahaan tanpa penelitian pasti tidak bakal berkembang. Setiap perusahaan dari omsetnya ya, bukannya keuntungannya. Dari omsetnya 50% sampai 20% pasti dipakai untuk research and development, penelitian gitu. Oh, jadi 5-20% dari omsetnya dipakai omsetnya. Nah, bukan sebelum potong pajak, omsetnya. Dari omsetnya 5% sampai 20% dipakai untuk penelitian gitu ya. Oh, di situ perlunya tenaga dokter, S2. Ya, dokter perlu, para peneliti, program. Jadi saat tadi lulus S2 masuk ke perusahaan dan taruh di research development, mereka bikin penelitian, dan selama bikin mereka penelitian juga suka kerjasama dengan perguruan tinggi, maka akhirnya dikasih gelar doktor dari perguruan tinggi. Kalau perusahaan sih nggak bisa kasih doktornya ya gitu. Oh, jadi karena dia kerjasama akhirnya sekolah sekalian dan di situ dia dapat gelar doktor ya. Ya gitu. Jadi berarti di perusahaan-perusahaan itu banyak dokternya ya? Oh, banyak loh. Kalau masing-masing bidangnya ya, contohnya farmasi, di perusahaan farmasi penelitiannya banyak. Nah, mereka tentu ada kerjasama dengan perusahaannya ya. Nah, di sana memang ada rekrutmen. Perusahaan butuh sekali penelitinya, mantap ya. Mereka rekrutmen peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian, atau ada interaksinya antara dunia usaha dan akademis juga perguruan tinggi. Nah, ada banyak lembaga penelitian ya. Lembaga penelitian didirikan oleh pemerintah pusat atau Pemuda atau yang lain gitu. Jadi jumlah penelitinya banyak sekali gitu. Banyak dokter juga banyak lah gitu. Iya. Itu sebabnya maka memang mereka unggul bersaing di pasar karena memang dia selalu lahir dengan inovasi-inovasi baru ya. Ya, mereka harus dapatkan banyak patennya ya. Mereka ciptakan teknologi baru, harus cepat-cepat daftarkan sebagai paten agar tidak bisa unggul gitu ya. Jadi setiap perusahaan punya akumulasi patennya banyak gitu. Ya, seperti kalau Jepang Toyota, Canon gitu, atau Panasonic punya banyak sekali patennya. Itu ciptaan oleh para peneliti perusahaan masing-masing gitu. Nah, untuk itulah butuh dana dari mana? Perusahaan sendiri itu pakai banyak dana dari hasil penjualan barang gitu. Oh gitu. Iya. Nah, cuman kalau di Indonesia sekarang ini kan kita berusaha untuk menarik foreign direct investasi langsung dari luar negeri. Memang ada harapannya bahwa dari FDI itu akan ada transfer of technology Tapi memang ya saya juga meragukan apa betul mereka mau secara sungguh-sungguh mau ngasih teknologi gitu. Gitu. Apa mau ya? Kalau mikirkan sejarah perkembangan ekonomi Jepang juga,
Ya, memang ada ya, Jepangnya impor teknologi dari luar negeri. Tentu Jepang selalu ada sifatnya catch up begitu. Ya, jadi kalau sudah catch up, Jepang impor teknologi dari luar negeri atau impor mesin dari luar negeri. Tapi selalu semboyannya musim pertama impor, tapi musim kedua ciptaan sendiri gitu ya. Nah, teknologi impor juga kalau sudah ada lahan yang baik di Jepang sendiri sudah punya teknologinya. Teknologi impor itu bisa lebih cerna dan bisa kembangkan teknologi sendirinya ya. Yang penting itu lahan di sininya bagaimana. Kalau lahan di sininya kurang subur, bawa teknologi baru juga ya nggak berakar gitu ya. Tetap aja teknologi pinjaman atau teknologi impor atau ciptaan orang yang pakai oleh kita dengan bayarannya besar gitu ya gitu. Dan impor belum tentu mereka kasih teknologi yang paling canggih gitu ya gitu. Oh, jadi belum tentu FDI itu mesti ngasih teknologi secara sukarela ya? Ya bukan enggak. Mana ada sukarela. Semua hitung untung ruginya. Oleh karena untung kasih teknologi gitulah. Nggak ada yang gratis. Nggak ada gratisnya. Sukarela nggak ada, satu pun nggak ada. Semua mikir sama untung ruginya, dianggap untung bawa teknologi ke sini gitu. Tapi kalau di sini udah ada banyak kapasitasnya, SDM yang tinggi dan mencerna, ambil alih, dapat teknologi. Tapi 5 tahun lagi udah bikin teknologi yang lebih canggih lagi daripada yang impor. Baiknya begitu ya gitu. Jadi tetap bahwa Indonesia misalnya harus memberikan perhatian khusus kepada SDM ya gitu, supaya dia bisa menciptakan teknologi sendiri, jangan tergantung pada negara lain. Ya jadi ini teknologi sih nggak bisa ciptaan sendiri jelas ya. Impor sih silakan saja, cuma kalau di sininya sumber daya manusia yang baik, teknologi yang nyambungnya sudah ada. Ini teknologi impor dikuasai oleh orang sini yang kembangkan justru bisa mengalahkan yang ekspor teknologinya ya gitu. Kalau proses perkembangan ekonomi Jepang banyak kejadian seperti itu, seperti ya Jepang ada hubungan Jepang sama Korea, Jepang sama Taiwan, Jepang sama Cina. Dulu banyak teknologi Jepang lebih unggul, tapi sekarang nggak tentu ya. Banyak itu, contohnya kota saya itu kota industri keramik, ada Nobility namanya ya, boneka keramik gitu. Boneka keramik itu dulu kota saya yang paling top di Asia Timur gitu. Tapi menanam dari Taiwan, akhirnya secara total dikalahkan oleh Taiwan. Sekarang mereka bisa bikin dengan biaya yang lebih murah, mutunya bagus gitu. Jadi Taiwan lebih unggul daripada kota saya Seto gitu. Jadi ya, Indonesia ada juga orang teman-teman ini yang Indonesia belajar di luar negeri, sudah dapat keahlian, dia pulang ke sini nggak dapat kerjaan, akhirnya dia balik lagi cari kerjaan di ya gitu dulu ya. Saya waktu saya kuliah IDM ketemu sama di mana? Waktu saya kuliah IDM Belanda. Nah, saya ketemu sama seorang mahasiswi ya dari Indonesia. Katanya udah dapat gelar doktor dari Universitas dari Belanda ya. Dan dia kerja di Belanda. Dan saya nanya kepada dia, kenapa kamu nggak pulang ke Indonesia? Padahal kamu Indonesia butuh teknologi kamu, Indonesia butuh kebintangan kamu gitu. Saya bilang. Dia bilang, saya mau pulang tapi nggak ada lapangan kerja di Indonesia katanya gitu. Itu industri kimia, penelitian di industri kimia di Indonesia gitu. Industri kimia sendiri berukurannya sedikit. Nah, jadi nggak ada lapangan kerja bagi orang yang pintar dari Indonesia gitu. Oh ya. Jadi kalau begitu sektor industri kita, usaha-usaha besar itu memang harus membangun
pusat risetnya sendiri ya sebagai kekuatan untuk bersaing gitu ya. Masing-masing perusahaan punya research and development lah gitu. Namanya apa saja boleh ya, apakah pusat teknologi atau research and development apa saja boleh gitu ya. Tapi pokoknya setiap perusahaan mengembangkan teknologi gitu. Tentu kalau di BRIN itu pasti ya UI pasti, tapi perusahaan pun mengembangkan teknologinya gitu. Oke, terima kasih Prof. Jadi kalau gitu memang ya yang di perguruan tinggi lah, tidak perlu ngejar-ngejar jadi pejabat. Terus yang pejabat juga nggak perlu ngejar-ngejar jadi profesor, begitu ya? Ya, bukannya tidak perlu. Kalau Jepang nggak ada menteri yang sangat sedikit menteri yang punya doktor. Kalau Indonesia menteri rata-rata punya doktor dan banyak profesor. Itu sih silakan saja ya. Tapi bagaimanapun juga yang penting kembangkan teknologi gitu. Menterinya pintar sih bagus lah daripada nggak pintar gitu.